Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Salvianti Butar-Butar dengan NIM 2203200078. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampuh oleh Pak Ade Firmansyah. Di sini saya akan membawakan topik dengan topik untuk motivasi dan penjelasannya. Saya mengambil dari kata gagal. Jadi definisi kata gagal itu sangat luas dan melebar. Pada dasarnya, pada umumnya, dengan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, bahwa gagal itu berarti gak jadi, tertunda, gak berhasil. Jadi gagal itu sesuatu yang bisa melekat pada kata benda, kata sifat, aktivitas, ataupun bentuk kalimat lainnya, mau aktif maupun pasif. Kata gagal ini sangat meluas dan lebar. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia kaya akan dengan sejarah dan budaya dan memiliki kosakata yang melimpah. Kekayaan kosakata ini bisa dibilang merupakan tantangan kita untuk mempelajarinya dan memperdalaminya. Kata gagal ini sangat luas, seperti yang di awal tadi. Kata gagal juga bisa digunakan untuk dalam penyebutan apa saja. Yang penting kita bisa menyesuaikan kalimat yang kita ucapkan dalam mengucapkan untuk orang agar orang tersebut bisa menyimak apa yang kita ucapkan. Kata gagal tersendiri juga mempunyai sinonim. Selain antonim, dengan antonim yang berhasil, kata gagal mempunyai sinonim. Sinonim ini adalah arti yang berhubungan, yang semantik, yang mempunyai kesamaan makna antara ujaran yang satu dengan ujaran lainnya. Jadi gagal ini mempunyai sinonim juga. Di antaranya yaitu sinonim gagal itu terbengkalai, rusak, koyak, urung, rumit, sulit, batal, runyam, jebol, kandas, dan banyak lainnya. Kata gagal juga antara lain mubazir. Kata gagal menurut KBBI memiliki sinonim terbengkalai, rusak, seperti yang disebutkan tadi. Ada juga mengecewakan, suak, gegabah, bedah, bejat, sembrono, berjejas, buyar, putang, kacau balau, dan banyak lainnya. Karena kata gagal ini dikondisikan dalam situasi yang pada saat dimana itu terpenting. Contohnya dalam kegagalan, dalam kesuksesan yang tertunda, itu biasanya kalau misalnya ujian, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, untuk mempelajari, menghafal semua materinya, tapi kita tetap gagal untuk mendapatkan nilai bagus. Terus dalam sebuah pertandingan, gagal yang gak jadi, yang gak berhasil itu misalnya dia sudah berusaha semampu keras dengan latihan, namun dia gagal di pertandingan akhirnya. Seperti itu contoh kalimat gagal. Bukan hal baru lagi bahwa orang-orang sukses di dunia pernah mengalami titik rendah. Jadi kita sudah tidak asing dengan orang-orang yang sudah sukses, tapi dia juga pastinya pernah gagal dan sampai jatuh ke titik-titik habis terendahnya itu. Titik terendahnya itu bisa jadi waktu mereka bangkrut, mereka gagal, mereka miskin, dan lainnya. Namun hal tersebut menyebabkan rasa putus asa dan menyerang itu datang.
Berbagai hal dilakukan dan diusahakan hingga mereka itu dapat berhasil. Proses yang harus mereka lalui tidak mudah dan tidak cukup cepat. Proses yang harus mereka lalui itu memakan waktu yang cukup lama dan bayaran yang harus didapatkan juga sangat besar. Ada beberapa aktor ataupun tokoh-tokoh inspiratif yang pernah gagal itu sangat-sangat jatuh paling bawah. Itu pertama itu ada J.K. Rowling, yaitu yang kita tahu ini J.K. Rowling ini hanya dari penulis biasa yang dia pernah gagal dan terus bangkit. Dia itu ditolak sebanyak 12 kali, termasuk dari penerbit yang dianjurkan oleh temannya sendiri. Bahkan penerbit yang dianjurkan sudah temannya sendiri aja, dia juga gagal. Akhirnya dia menuliskan novel yang berjudul Harry Potter yang mengangkat tema fiksi yang berhasil merajai dunia. Bahkan hingga saat ini masih difilmkan dan itu terus berulang. Siapa yang tidak pernah mengenal komik, novel ataupun film Harry Potter? Pastinya semua sudah menonton dan membaca novel tersebut. Terus yang kedua itu saya ambil adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan penemu yang dianggap sebagai pahlawan di masa depan. Thomas Alva Edison ini sangat penting di dunia. Perlu diketahui bahwa ia merupakan anak yang dipecat sekolahnya dan juga memiliki ranking yang buruk di sekolahnya. Tetapi yang membuatnya beda, Thomas Edison merupakan orang yang tidak patah semangat. Setelah berhenti, ia banyak belajar dan membuat banyak hal eksperimen. Pada usia 12 tahun sekitaran kita masih SMP atau SD gitu. Ia belajar dan bekerja secara bersamaan. Penemuan bola lampunya pun bukan percobaan ke-1 atau kedua kalinya ia mendapatkan hal tersebut. Ia sudah mencoba beratus-ratus kali hingga jatuh tapi dia tetap bangkit. Quotes dari Thomas Alva Edison dapat kita ambil, jika saya ditanya apakah yang menjamin kesuksesan seseorang, saya selalu menjawab agar orang itu menambah kegagalannya. Dalam arti kita harus menambah keberanian berusaha. Thomas Alva Edison. Dalam quotes ini bisa kita ambil, kalau kita ingin berhasil, kita tidak boleh menyerah dalam satu kegagalan ataupun 2 kali kegagalan. Karena Thomas Alva Edison saja yang sudah mendunia dan sudah menjadi nama tokoh yang penting sekali di dunia, itu sudah mencoba eksperimen beratus-ratus kali untuk mendapatkan hasilnya ini. Jadi jika menambahkan kegagalan itu, maksudnya itu dengan 1 kali gagal kita itu bisa menambah keberanian untuk bangkit lagi. Ada rasa tekad yang muncul lagi. Setiap orang pasti pernah setidaknya sekali dalam hidupnya merasa gagal. Tapi ada pun ukurannya. Merasa gagal adalah perasaan nyata yang bisa dialami oleh siapa saja. Kita boleh merasa gagal, tapi jangan mencapkan gagal itu sebagai permanen untuk diri kita. Jadi sekali kita gagal, sudahlah, menyerah saja, gak ada gunanya. Atau juga nanti misalnya ke depan lagi, entah gagal lagi, terus kita langsung nyerah gitu. Jangan mencap diri kita itu gak bisa berhasil, kita gak bisa mendapatkannya. Di zaman saat ini, media sosial sebagai kiblat yang sangat dipentingkan para penggunanya. Foto-foto yang difilter serta cerita-cerita orang lain yang diunggah, diupload, yang kadang-kadang terdengar kata wah, hebat banget sih dia bisa kayak gini, kok bisa ya wajahnya kayak gini, kok apa gitu. Seperti itu kata-kata yang muncul dari hati kita.
yang bisa menghancurkan rasa puas dalam diri kita. Ketika teman kita sudah mengendarai Tesla misalnya, sementara kita masih mencari apa tujuan hidup kita. Ketika teman kita sudah mendapatkan jawaban tugas, sementara kita masih santai-santai menunggu ataupun meminta dan kayak berharap ada sih yang ngasih, ataupun alah udahlah paling tugasnya gampang gitu kan. Saat itulah kita sudah merasakan selama ini ternyata hasilnya sia-sia. Kalau kita pernah merasa seperti itu, coba pikirkan sejenak, mengapa banyak orang yang pernah gagal tapi pada akhirnya tetap sukses? Mereka juga bisa berhasil. Apa yang mereka lakukan dengan kegagalan mereka? Bagaimana mereka mengubah kegagalan menjadi bahan bakar untuk berjuang lebih keras dan menjadi lebih baik lagi. Saat kita merasa titik terendah, hampir putus asa, dan tidak bisa berpikir, coba kita putar pikiran kita sejenak dengan cara berikut ini. Pertama, tidak semua yang kita inginkan terjadi, tapi toh juga baik-baik saja. Coba kita ingat-ingat lagi, pernah nggak kita merasa gagal sebelumnya? Apa kita hancur setelahnya? Pertahankan kegagalan dalam perspektif yang tepat dan pilihlah untuk tetap bersyukur pada apa yang kita sudah punya. Kesehatan keluarga yang utuh, ataupun pasti ada sesuatu yang kita miliki dan masih layak kita syukuri. Jadi sering kali misalnya kita insecure atau enggak kita gagal dalam tes atau apa gitu Kak. Tapi di sisi lain orang juga menginginkan hal yang sama di diri kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur juga. Kegagalan adalah bukti kalau kita udah berusaha sekuat tenaga. Jadi yang perlu kita tanamkan juga, dari kegagalan tersebut kita juga bisa tanamkan keberanian di hati kita, di jiwa kita, dan dari kegagalan tersebutlah kita dapat belajar untuk mengubah dan menata masa depan lagi yang betul-betul matang. Dan kemungkinan dari kegagalan tersebut kita tidak melakukan hal untuk 2 kali, ataupun kita tidak cerobos untuk kedua kalinya. Terus kita juga bisa tanamkan kalau aku hanya fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Ya, kegagalan tidak selalu bersifat personal, karena ketika kamu gagal mendapatkan beasiswa ataupun program yang kita betul-betul inginkan, bukan berarti kita itu tidak cukup baik, tapi mungkin saja sedang berkompetisi dengan seseorang yang memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada kita. Jadi di situ mungkin dalam tes ataupun hal yang lainnya itu pasti adanya namanya seleksi, dan itu pasti akan betul-betul terminimalisir lah kalau misalnya nilai-nilai kita itu memang betul-betul rendah. Pada saat itu fokuslah pada sesuatu yang bisa kita kendalikan ketimbang menyalahkan kesuksesan orang lain. Lakukanlah sesuatu yang bisa membuat kita menyamai keberhasilan orang itu. Misalnya kita evaluasi diri, belajar. Yang terakhir itu kita perlu menanamkan bangkit dari kegagalan akan membuat kita lebih kuat. Setiap kali kamu berhasil bangkit dari masalah dan mengatasinya dengan rintangan yang telah kamu miliki, secara mental kita juga akan menjadi lebih kuat. Kegagalan menunjukkan bahwa kita sebenarnya lebih kuat dari apa yang kita perkirakan. Hanya saja pikiran kita yang kemana-mana saja. Sebenarnya kita bisa menanggung sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Seperti setiap olahraga, mungkin kamu takut merasa capek dan ototmu, mentalmu menjadi
lemah. Padahal dengan olahraga kita menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Ingatlah bahwa kegagalan itu tidak selamanya bertahan dalam diri kita. Ketika kita memutuskan untuk bangkit, di sanalah keberhasilan akan berada selangkah demi dekat dan lebih maju. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan motivasinya dapat diterima. Belajarlah dari kegagalan untuk menjadi lebih baik dan berhasil untuk menata masa depan yang lebih cerah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.